kedua figur di sebelah saya ini juga punya darah Indonesia gitu. Jadi ini 네, 오랜만에 우리 선수들이 우리 홈에서 Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Pemain keturunan Indonesia-Belgia, Radja Nainggolan, menyoroti keberanian Sandy Walsh dan Jordi Amat yang memutuskan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sandy Walsh dan Jordi Amat memang telah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Dua pemain keturunan ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 17 November 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat saat ini bahkan sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Radja Nainggolan sendiri memang memiliki darah Batak dari ayahnya. Pemain berusia 35 tahun itu memiliki catatan yang bagus. Nainggolan pernah bermain untuk klub-klub seperti Piacenza Calcio, Cagliari, AS Roma, Inter Milan, dan Spal. Dengan memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, tentu saja Nainggolan mengenal beberapa pemain timnas Indonesia. Radja Nainggolan mengaku memang mengenal beberapa pemain timnas Indonesia khususnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Mantan pemain Inter Milan tersebut pernah bermain di klub Belgia dan pernah bertemu dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat. Nainggolan pernah memperkuat Royal selama 1,5 musim dari tahun 2021 hingga paruh musim 2023. Seperti diketahui Sandy Walsh saat ini memperkuat klub asal Belgia, yakni KV Mechelen. Saya tahu dua pemain Indonesia yang pernah saya hadapi, ujar Radja Nainggolan kepada awak media termasuk Bola Sport. Di kawasan Jakarta Selatan, pertama Sandy Walsh, dia teman baik saya, dia tinggal dekat saya di Belgia, lanjutnya. Saya juga pernah melawan Jordi Amat, dia bek tengah, dia juga pernah bermain di Belgia sebelumnya. Mengenal Sandy dan tahu Jordi Amat, Nainggolan pun mengacungi jempol untuk dua pemain keturunan tersebut. Melihat keberanian Sandy Walsh dan Jordi memutuskan untuk dinaturalisasi membuat Radja Nainggolan merasa salut. Menurutnya keputusan yang diambil oleh Sandy dan Jordi cukup berani. Pasalnya, untuk datang menempuh perjalanan jauh dan membela timnas Indonesia itu membutuhkan kondisi yang kuat. Itu masalahnya, hal ini sulit buat para pemain untuk kembali ke Indonesia ketika mereka bermain di Eropa meskipun cuma dilakukan saat jeda internasional, kata Radja Nainggolan. Lebih lanjut, Nainggolan salut dengan keputusan dua pemain tersebut karena menurutnya memang bukan pilihan mudah. Menurut Nainggolan, keputusan yang diambil kedua pemain tersebut cukup berani. Radja Nainggolan, 18 tahun lalu PSSI dan Timnas Indonesia belum ada di titik ini. Mantan pemain Timnas Belgia keturunan Indonesia, Radja Nainggolan mengaku bisa saja memperkuat Timnas Indonesia andai PSSI dulu seperti sekarang. Ia menjelaskan ketika pertama kali memperkuat Timnas Belgia, PSSI belum seperti sekarang. Radja Nainggolan adalah pesepak bola asal Belgia yang memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Oleh sebab itu, bisa saja lelaki yang pernah membela Inter Milan itu bermain untuk timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi asalkan belum tampil lebih dari 3 kali bersama Belgia. Sejak kecil, Radja Nainggolan sudah berada di Belgia. Ia mengaku, bisa saja pada 2005 dirinya memperkuat timnas Indonesia jika PSSI ketika itu seperti saat ini. Tidak dijelaskan secara detail apa yang dimaksud Nainggolan. Tapi memang, PSSI pada 2005 ketika dipimpin Nurdin Halid belum sebaik sekarang yang terus mengalami kemajuan. 18 tahun lalu ketika saya pertama kali bermain untuk Belgia, saya rasa Indonesia, federasi dan timnasnya, belum ada di titik saat ini, kata Nainggolan saat ditemui di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Jadi kalau kita berandai-andai 18 tahun lalu, seperti saat ini, semua hal bisa berubah. Ada banyak perubahan dan ini adalah hal positif untuk Indonesia, sambungnya.
PSSI di era Erick Thohir memang gencar memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini 3 orang sedang menjalani proses yaitu Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Erick juga sedang memburu 2 pemain lain yang berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun, untuk 2 nama tersebut masih dirahasiakan. Sebelumnya, beberapa nama sudah sah menjadi WNI lewat jalur naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. PSSI tambah 5 pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, belum bisa diturunkan saat lawan Irak. Timnas Indonesia terus memperkuat diri jelang gelaran Piala Asia 2023, dan mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu caranya dengan menambah pemain naturalisasi. Diketahui, saat ini PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi 3 pemain bertahan, yakni Jay Idzes, Justin Hubner, dan Nathan Choeaon. Tak hanya itu, PSSI juga akan menambah pemain naturalisasi untuk pos gelandang dan striker. Diketahui, 16 November ini Timnas Indonesia akan away melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan lanjut melawan Filipina, namun, kelima calon pemain naturalisasi ini belum akan bisa diturunkan di 2 laga terdekat tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan kisi-kisi calon pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Sejauh ini, baru Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker yang sudah dinaturalisasi. Adapun untuk posisi gelandang, ada nama Ivar Jenner. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Terbaru, PSSI juga masih memproses naturalisasi 3 pemain keturunan lain berposisi back yakni Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Choeaon. Media asal Irak, Winwin membedah kekuatan Timnas Indonesia. Diketahui, Irak akan menjamu Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November ini. Winwin menyoroti taktik Shin Tae-yong, hingga para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Menurut Winwin, Timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak. Kedua tim akan bertarung pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Basra International Stadium, Kamis 16 November. Laga ini dipastikan akan berjalan dengan ketat dari kedua tim. Timnas Indonesia yang menghuni lini serang. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, tambahnya, setelah Erick Thohir, bocoran terbaru diungkap salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya pemain yang didekati tidak terlalu muda namun dalam usia yang matang, Eropa. Mudanya bukan muda banget, tetapi sudah matang. Ya sekitar 23-27. Kan senior ya, tetapi masih muda, ucap Arya di Jakarta, Senin 6 November. Arya juga menyebut bahwa setiap calon pemain naturalisasi yang masuk radar otomatis sudah melalui pemantauan pelatih. Tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata 2 pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024, tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih. Karena satu, ada kebutuhan di posisi itu. Yang kedua, mainnya bagus. Pasti mainnya bagus. Dan pasti di atas rata 2 pemain timnas kita, tutur Arya. Calon pemain naturalisasi tersebut akan diupayakan bisa segera selesai prosesnya sehingga bisa tampil di Piala Asia. Namun waktu yang ada terbilang mepet lantaran Piala Asia bakal digelar di Januari 2024. Justin Hubner datang, tembok pertahanan timnas Indonesia makin kukuh dan bikin lawan ketakutan. Sebab hadirnya Hubner jelas akan menambah opsi bagi Shin Tae-yong di lini belakang skuad Garuda.
Baru-baru ini pencinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, Justin Quincy Hubner. Dalam sebuah unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U21 kembali dilanjutkan. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dan akan diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya batalnya ajang tersebut di Indonesia dan kendala lain membuat Hubner batal dinaturalisasi. Setelah beberapa bulan berlalu, proses naturalisasi itu kembali dilanjutkan. Bahkan, Erick Thohir menyampaikan jika proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan Presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, Senin, 6 Oktober 2023. Kedatangan Justin Hubner tentu menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Saat ini saja, Indonesia telah memiliki banyak pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama serta Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan. Shin Tae-yong menjelaskan kebijakan naturalisasi selama melatih timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam sejarah timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sudah melakukan kebijakan tersebut sejak 2010. Saat itu, PSSI benar-benar ingin meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia. PSSI waktu itu menyasar para pemain yang sudah bersinar di Liga Indonesia. Saat itu, PSSI mencoba menaturalisasi Christian Gonzalez. PSSI juga menaturalisasi sosok Irfan Bahdim muda yang berada di benua Eropa untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Namun, kebijakan tersebut belum kunjung memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Tentu, hal tersebut mengundang perhatian dari Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Perlahan dia mengubah kebijakan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengincar nama-nama yang sudah bermain di liga-liga top benua Eropa. Beberapa pemain yang sudah dinaturalisasi adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner.